Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah saya share melalui room chat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya hari ini diberikan kelancaran dan tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan menghindari kerumunan. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya berdoa sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai KD 3.3, yakni menyajikan pengujian hasil perakitan komputer. Yang mana dari tujuan pembelajaran kali ini, yakni yang pertama, peserta didik mampu menyajikan cara pengujian hasil perakitan komputer, kemudian peserta didik mampu mengurutkan langkah-langkah pengujian hasil perakitan komputer. Definisi. Yang kedua yakni jenis dari BIP kode BIOS, yang ketiga yakni contoh kerusakan. Nah, contoh kerusakan ini yang terjadi pada indikasi kode BIP. Yang terakhir yaitu langkah-langkah atau pengecekan hasil komputer. Mohon disimak dengan betul-betul ya, karena nanti di akhir slide akan ada soal yang akan diberikan. Yang pertama yaitu akan membahas mengenai definisi. Definisi dari BIP kode BIOS. BIP kode itu merupakan hasil dari tes awal hardware yang dilakukan oleh komputer yang disebut POS. Nah, sedangkan POS itu sendiri merupakan kepanjangan dari Power on Self Test, yang merupakan tes yang dilakukan oleh BIOS komputer pada waktu pertama kali menyala untuk memastikan semua perangkat keras berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratan minimum sistem sebelum memulai proses booting. Setiap komputer memiliki tampilan POS BIOS yang berbeda, tergantung jenis BIOS yang digunakan pada motherboard. Kadang POS BIOS ini tidak muncul di layar, tetapi diganti logo merek komputer dengan disable tampilan logo atau dari dalam BIOS. Maka POS BIOS akan tampil di layar. Jadi, BIOS ini akan berfungsi sebagai mengecek jumlah RAM, keyboard, dan perangkat media penyimpanan atau disk drive. Nah, jika terjadi kesalahan pada POS ini, maka pada komputer maka akan terdeteksi oleh POS. Nah, maka sistem umumnya akan menampilkan beberapa kode kesalahan yang dinyatakan dengan bunyi-bunyian atau yang... Kak, izin bertanya. Untuk booting itu sendiri, Kak? Untuk booting itu apa ya? Booting itu proses pemberian arus listrik pada komputer. Biasanya itu diistilahkan dengan loading awal dalam ketika kita menghidupkan komputer. Apa bisa dipahami? Bisa. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1. Tes power supply ditandai dengan lampu power hidup dan kipas pendingin power supply berputar. Nomor 2. Secara otomatis dilakukan riset terhadap kerja CPU oleh sinyal power boot yang dihasilkan oleh power supply. Yang ketiga, pengecekan terhadap BIOS dan isinya. Yang keempat, pengecekan terhadap CMOS harus dapat bekerja dengan baik. Yang kelima, melakukan pengecekan CPU, timer, kendali memori akses langsung, memori bus, dan memori modul. Yang keenam, memori sebesar 16 KB harus tersedia dan dapat dibaca, ditulis untuk keperluan RAM, BIOS, dan penyimpanan kode POS. Yang ketujuh, terakhir, pengecekan II controller dan bus controller. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk soal nomor 2, mungkin ada yang bisa menjawab? Ya. Oke, langsung saja jawab nomor 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apabila indikasinya adalah bunyi bip panjang adalah saat melakukan boot atau menghidupkan komputer dan lampu power monitor serta lampu power CPU sudah dalam keadaan on. Namun keadaan monitor tidak bisa menampilkan gambar atau tidak muncul apa-apa atau blank screen. Maka sudah dapat dipastikan bahwa ada masalah terjadi pada memori komputer atau RAM. Baik, terima kasih. Untuk soal yang ketiga, mungkin ada yang bisa menjelaskan? Baik, saya akan menjawab soal terakhir. Pertama, hidupkan monitor, lalu sistem. Perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Kedua, program POS dan BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Ketiga, jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menentukan proses eksekusi dari program POS jika semua hasil deteksi hardware oleh program seperti BIOS. Beberapa setting mungkin harus diubah nilainya, terutama kapasitas, hard disk, dan boot sequence. Keempat, proses selesai. Baik, luar biasa sekali semua jawaban yang sudah teman-teman jelaskan. Di sini saya akan menambahkan, memperjelas jawaban dari teman-teman.
Yang pertama yaitu proses yang dilakukan pada saat bus berjalan. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ica, mungkin itu sudah benar. Cuma pada poin keempat tadi menjelaskan bahwa pengecekan terhadap CMOS harus dapat bekerja dengan baik. Itu kurang jelas. Jadi CMOS itu harus dapat bekerja dengan baik. Program POS diawali dengan membaca data setup atau setting hardware awal. Nah, pada run CMOS setup sebagai data acuan untuk pengecekan. Kemudian untuk jawaban nomor 2 juga sudah baik. Di sini saya akan memperjelas jawaban dari Mbak Jihan. Jadi tadi menjelaskan apabila apa yang terjadi jika suara bip kode dengan indikasi pesan suara bip panjang berulang. Jadi sudah lumayan bagus tadi jawabannya. Untuk tambahan, bila terdapat kesalahan maka tampilan monitor itu kosong. Tadi kan sudah dijelasin ada istilah blank screen. Jadi bila terdapat kesalahan maka tampilan monitor itu akan kosong dan speaker mengeluarkan bunyi bip secara teratur sebagai kode indikasi dari kesalahan itu sendiri. Kemudian periksa referensi kode BIOS. Untuk apa? Untuk mengetahui indikasi kesalahan yang dimaksud oleh kode bip tadi. Kode bip yang sudah muncul tadi. Kemudian untuk soal yang terakhir, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam pengecekan hasil komputer itu sudah benar dijelaskan oleh Mbak Nura. Tadi juga sudah saya jelaskan di awal pada poin keempat. Jawabannya sudah benar, tidak ada penjelasan lagi. Terima kasih atas jawaban-jawaban teman-teman yang sangat luar biasa. Yaitu BIOS. BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System. BIOS itu sendiri terdiri dari kode program yang diperlukan untuk mengatur semua komponen operasi dasar pada sistem komputer. Fungsi BIOS menjalankan program uji peralatan dasar yang kemudian mencari konfigurasi peralatan tersebut. Hal penting pada tampilan BIOS itu CCI, True and Play atau PNP dan peripheral komponen interconnect atau PCI berisi pengaturan fisik yang berguna untuk mengatur sistem bus, I/O, dan alokasi IRQ dan DMA untuk ISA dan peralatan PCI PNP. Password berfungsi untuk menambah keamanan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Kak, sudah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan. Jangan lupa pakai masker dan hand sanitizer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.